Hai keluarga Mandala, selamat datang dalam video singkat tentang anti pencucian uang atau APU, pencegahan pendanaan terorisme atau PPT, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau PPP-SPM, dan anti judi online. Berikut ini adalah dasar hukum yang mengatur APU PPT PPP-SPM, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, SEOJK Nomor 29 SEOJK.01/2019, POJK Nomor 8 Tahun 2023, PPATK Nomor 14 Tahun 2023, Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-13-KS.21-2024. Di video kali ini, kita akan membahas mulai dari daftar istilah, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan anti judi online. Berikut ini adalah daftar istilah terkait APU PPT dan PPP-SPM. Penyedia jasa keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang memiliki kegiatan usaha penghimpun dana, penyaluran dana, dan atau pengelolaan dana. Pemilik manfaat adalah orang yang berhak menerima manfaat terkait dengan pembiayaan konsumen, merupakan pemilik sebenarnya yang mengendalikan pembiayaan konsumen, memberikan kuasa untuk melakukan pembiayaan. Politically exposed person adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function yang tidak termasuk tingkatan menengah atau tingkatan lebih rendah. Contoh, presiden, menteri, DPR, kepala kepolisian, direktur BUMN, ketua partai politik, dan lain-lain. Debitur berisiko tinggi adalah debitur yang berdasarkan latar belakang atau pekerjaan, identitas, riwayatnya, dan atau hasil penilaian risiko yang dilakukan perusahaan memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU, tindak pidana pendanaan terorisme atau TPPT, dan atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau PPP-SPM. Kita masuk ke bagian pertama, anti pencucian uang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah tindakan ilegal untuk menyembunyikan asal-usul dana yang berasal dari aktivitas ilegal seperti korupsi, narkoba, atau perdagangan manusia. Berikut merupakan proses pencucian uang. Penempatan adalah menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke sistem keuangan, yaitu perusahaan jasa keuangan. Pemisahan atau pelapisan adalah upaya mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan di perusahaan jasa keuangan. Penggabungan adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Metode, teknis, skema, dan instrumen pencucian uang melalui structuring, mingling, penggunaan jasa profesional, teknologi pembayaran baru, penggunaan identitas palsu, penggunaan nama orang lain, dan pembelian aset atau barang mewah. Bagian kedua adalah pencegahan pendanaan terorisme atau PPT. Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan yang memberikan dukungan baik dalam bentuk persenjataan, tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, fasilitas perang, dan penyediaan kebutuhan anggota teroris. Beberapa modus pendanaan terorisme antara lain melalui sumbangan untuk pengelolaan jaringan teroris, penyalahgunaan dana yayasan untuk pengelolaan jaringan teroris, berdagang atau usaha barang atau jasa untuk pengelolaan jaringan teroris,
tindakan kriminal untuk pengelolaan jaringan teroris, serta penyalahgunaan dana yayasan untuk membuka usaha baru, barang atau jasa yang hasilnya untuk pengelolaan jaringan teroris. Bagian ketiga adalah pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau PPPSPM. PPPSPM adalah tindakan penyediaan dana yang digunakan untuk pembuatan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantaraan senjata nuklir, kimia, radiologi, ataupun senjata biologi baik dengan harta kekayaan hasil dari suatu kejahatan ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi mencegah hal ini? Kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPP SPM di Mandala. Berikut ini adalah struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur APU, PPT, dan PPP SPM di Mandala. Ruang lingkup penerapan program APU, PPT, dan PPP SPM. Yang pertama, melalui pengawasan aktif direksi dan Dewan Komisaris. Yang kedua, melalui kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, melalui pengendalian internal. Keempat, melalui sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir, melalui sumber daya manusia dan pelatihan. Ruang lingkup pertama, pengawasan aktif direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa penerapan program APU, PPT, dan PPP SPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur ke seluruh karyawan. Ruang lingkup kedua, kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPP SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi mengidentifikasi serta memverifikasi nasabah dan pemilik manfaat, penolakan transaksi dan hubungan usaha, pengelolaan risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, serta penatausahaan kebijakan dan prosedur, pengkinian dan pemantauan, pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, pejabat senior, direksi, dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPP SPM. Customer Due Diligence atau CDD merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa pembiayaan debitur sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon debitur dan atau debitur. Kapan CDD wajib dilakukan? Saat pemberian fasilitas kredit ke calon debitur, terdapat transaksi pembiayaan paling sedikit 100 juta, terdapat gejala transaksi mencurigakan yang berhubungan dengan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Perusahaan meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon debitur, penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat. Bagaimana cara melakukan prosedur CDD sederhana? Lakukan identifikasi dengan meminta data, informasi, dan dokumen pendukung. Lakukan verifikasi dengan memastikan kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan, dan memastikan kebenaran serta kesesuaian profil, informasi, dan dokumen pendukung. Lakukan pemantauan. Proses ini memantau pembayaran angsuran debitur untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan masih sesuai dengan pekerjaan, kegiatan usaha, dan sumber dananya. Enhanced Due Diligence atau EDD adalah tindakan Customer Due Diligence yang lebih mendalam, yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan terhadap calon debitur, walk-in customer atau debitur, serta pemilik manfaat yang berisiko tinggi, termasuk politically exposed person dan atau dalam area berisiko tinggi. Apa saja kriteria calon debitur, dan pemilik manfaat berisiko tinggi? Latar belakang atau profil calon debitur berisiko tinggi, dan pemilik manfaat. Pembiayaan tidak sesuai dengan profil atau pekerjaan. Contoh, buruh mengajukan pembiayaan lebih dari 100 juta. Debitur termasuk dalam kategori politically exposed person. Bidang usaha calon debitur, pemilik manfaat, termasuk usaha yang berisiko tinggi atau high risk business.
calon debitur, pemilik manfaat masuk ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pembiayaan yang dilakukan calon debitur, pemilik manfaat diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. Identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat. Perusahaan memastikan calon debitur yang mengajukan pembiayaan bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain, yaitu pemilik manfaat. Apabila pemilik manfaat tergolong berisiko tinggi, termasuk politically exposed person, perusahaan menerapkan prosedur IDD, identifikasi, verifikasi, dan pemantauan lebih lanjut. Apabila calon debitur atau debitur mengajukan pembiayaan untuk diri sendiri namun tidak memiliki penghasilan, perusahaan akan menentukan siapa pemilik manfaat dan melakukan identifikasi dan verifikasi identitas penerima keuntungan. Informasi apa saja yang diidentifikasi dan diverifikasi? Pernyataan dari calon debitur atau debitur mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana. Hubungan hukum antara calon debitur atau debitur dengan pemilik manfaat yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya. Penghasilan rata-rata per tahun dan atau nilai harta kekayaan. Informasi dan dokumen identitas. Sumber dana. Tindakan terhadap calon debitur dan debitur politically exposed person. Dalam menentukan debitur atau pemilik manfaat yang termasuk ke dalam kriteria politically exposed person, maka perusahaan melakukan langkah berikut. 1. Menunjuk pejabat senior, yaitu Regional Manager atau RM, yang bertanggung jawab atas persetujuan pembiayaan dengan calon debitur. 2. Memperoleh persetujuan pembiayaan dari pejabat senior atau RM untuk calon debitur atau pemilik manfaat yang masuk ke dalam kriteria politically exposed person. 3. Melakukan IDD atau identifikasi, verifikasi, dan pemantauan lebih lanjut secara berkala, paling sedikit berupa analisis terhadap informasi mengenai debitur atau pemilik manfaat, sumber dana, dan sumber kekayaan. 4. Pemantauan yang lebih ketat atas pembiayaan debitur. Perusahaan melakukan penolakan pengajuan pembiayaan dan pemutusan hubungan pembiayaan dengan calon debitur, atau pemilik manfaat apabila terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Tidak memenuhi permintaan data atau informasi dalam proses CDD atau IDD. Diketahui dan atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. Menolak untuk mematuhi peraturan perusahaan terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPP SPM. Untuk mengantisipasi hal tersebut, berikut merupakan kriteria debitur yang berisiko tinggi, memiliki latar belakang atau profil berisiko tinggi, produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, transaksi dengan pihak dari high-risk countries, transaksi tidak sesuai dengan profil, termasuk dalam kategori politically exposed person, bidang usaha termasuk high-risk business, negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi termasuk high-risk countries. Transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ruang lingkup ketiga, pengendalian internal. 3 pengendalian internal supaya sistem kontrol APU, PPT, dan PPP SPM di perusahaan berjalan secara independen dan efektif adalah: pertama, memiliki kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai. Kedua, pemeriksaan secara independen untuk memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPP SPM. Ketiga, adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait penerapan program APU, PPT, dan PPP SPM. Ruang lingkup keempat, sistem informasi manajemen. Perusahaan memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan APU, PPT, dan PPP SPM mengenai karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan debitur. Perusahaan memiliki dan memelihara profil debitur secara terpadu. Ruang lingkup yang kelima, sumber daya manusia dan pelatihan.
Dalam manajemen SDM, pencegahan diterapkan sejak awal pre-employee screening, yakni proses saring untuk memastikan standar yang tinggi pada penerimaan pegawai, baik pegawai tetap maupun kontrak, termasuk pejabat senior, tenaga ahli dari mulai tingkat bawah sampai dengan satu tingkat di bawah direksi dan dewan komisaris. Tidak hanya sampai di situ, manajemen harus memastikan adanya pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai, mencakup karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai. Tidak hanya keterlibatan pada hal yang melanggar hukum. Selain itu, pada pengelolaan SDM, perusahaan juga wajib memberikan pelatihan tentang APU, PPT, dan PPP SPM kepada pejabat dan atau pegawai sesuai dengan kebutuhan secara berkala, paling sedikit sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan atau TKM. 1. Transaksi pelunasan dipercepat yang dilakukan pada 1-3 bulan di awal. 2. Pengajuan kredit dengan pembayaran uang muka sebesar 50% atau lebih. 3. Harga unit kendaraan di luar batas kemampuan atau tidak sesuai dengan pekerjaan. 4. Pembayaran angsuran atau DP dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan debitur. 5. Nama pemegang BPKB kendaraan baru berbeda dengan debitur dan tidak ada hubungan yang jelas. 6. Debitur melakukan transaksi di berbagai daerah yang berbeda untuk hindari deteksi transaksi melibatkan perusahaan fiktif. 7. Semua identitas yang disajikan tidak dapat diperiksa kebenarannya karena alasan tertentu. 8. Ditemukan ketidakkonsistenan identifikasi atau verifikasi yang tidak dapat dijelaskan, yaitu perbedaan tempat tinggal atau dokumen-dokumen terkait dengan nama, alamat, dan tempat tanggal lahir, serta informasi dan atau dokumen palsu. 9. Debitur adalah orang yang masuk dalam list terduga melakukan tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 10. Perusahaan mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa debitur terlibat dalam aktivitas ilegal dan atau memiliki latar belakang kriminal atau pidana. 11. Debitur atau kuasanya mencoba mempengaruhi perusahaan untuk tidak melaporkan transaksi sebagai TKM dengan berbagai cara. 12. Debitur menunjukkan keingintahuan yang tidak biasa tentang sistem internal, pengawasan, dan kebijakan yang berlaku. 13. Debitur memberikan penjelasan yang berlebihan mengenai transaksi dan terlihat tidak wajar. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu anti-judi online. Judi online adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet, di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan dalam berbagai bentuk permainan. Jenis permainan ini mencakup, tapi tidak terbatas pada taruhan olahraga, permainan kasino online, lotre, dan bingo online, dan taruhan e-sport. Pihak yang dapat terlibat antara lain bandar atau penyelenggara, yaitu pihak yang menyediakan platform atau fasilitas untuk berjudi online. Mereka bertanggung jawab atas operasional situs, aplikasi, atau layanan perjudian lainnya. Contohnya, pemilik situs judi online, pengelola aplikasi perjudian, atau operator kasino online. Penyebar atau promotor, yaitu pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan, yang membuat dapat diaksesnya informasi terkait judi online. Contohnya, brand ambassador dan pengiklan. Pelaku atau pemain, yaitu orang yang bermain judi online, memasang taruhan pada pertandingan olahraga melalui situs judi, bermain slot online, kasino online, ataupun bingo online. Berikut ini adalah dasar hukum yang mengatur judi online, yaitu UU ITE pasal 27 ayat 2, UU ITE pasal 45 ayat 3, dan KUHP pasal 303 ayat 1 hingga ayat 3. Dampak negatif dari judi online secara umum yaitu menimbulkan kecanduan hingga rusaknya fungsi kognitif pada otak, tidak dapat mengendalikan emosi sehingga menurunnya kemampuan bersosial, melamahnya fungsi otak sehingga menurunnya daya ingat dan sulit untuk berkonsentrasi, meningkatkan depresi akibat kecanduan judi online, dan dampak negatif judi online sebagai karyawan Mandala adalah menurunnya produktivitas, menurunnya kredibilitas dan nama baik, dan stabilitas ekonomi yang terganggu. Dan ini adalah tips menghindari judi online. Memperbanyak aktivitas yang lebih positif, memblokir akses yang membawa kita ke permainan judi online, tidak berpartisipasi meskipun 1 kali dalam permainan judi online, serta menggunakan gadget atau smartphone dan media sosial secara bijak tanpa memuat muatan perjudian.
Itulah tadi penjelasan tentang APU, PPT, PPP, SPM, dan judi online, serta cara mencegahnya terjadi di perusahaan kita. Mari terus kita jaga bersama dengan awasi dan laporkan jika ada hal yang mencurigakan di sekitar kita. Terima kasih.